Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai tokoh inspiratif dengan hal-hal yang menarik. Dan kali ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Haji Muhammad Haris MSI as a leader of DPW Dewan Pimpinan Wilayah PKS Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Bella. Mbak Bella apa kabar? Baik juga Bapak. Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pastinya Tribuners, kita semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Haris ya Pak ya. Oke. Baik Pak, hari ini kita akan bahas terkait persiapan pemilu 2024. Oke, Tapi kita akan bahas tidak begitu berat. Kita akan bahas santai-santai aja ya Pak. Tapi tetap serius ya Pak ya. Oke, baik. Pak, ini sebelum membahas terkait pemilunya. Ini yang melatar belakangi sebenarnya Pak Haris terjun di dunia politik itu apa? Silahkan. Iya. Ya, sebelum komen itu, karena pemilu politik itu hal yang berat, maka bahasnya harus ringan-ringan. Iya. Harus rileks, harus santai. Oke, benar Pak. Ya, saya terjun ke politik karena panggilan Pak ya. Panggilan bahwa sebagai anak bangsa tentu wujud kecintaan kepada bangsa negaranya dalam memberikan sumbangsih untuk bangsa itu. Dan saya menyadari sumbangsih saya yang paling tepat sesuai dengan potensi saya ya melalui politik. Ya, saya belajar politik sama mahasiswa, kemudian saya ambil kuliah juga di politik. Sehingga paslah sekiranya saya mencintai bangsa ini, mencintai negara ini, aktualisasinya adalah di politik. Baik, tadi aktualisasi politik. Kemudian Pak, tadi Bapak sempat bilang juga di dunia politik, pastinya kuliahnya pun bahas tentang politik juga, ilmu politik, benar ya Pak? Dulu mengenyam pendidikan di mana saja Pak? Mungkin dari SD-nya sampai kuliah. Bisa saya sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di MI di Pacitan, tempat lahir saya. SMP Negeri 1-nya di Pacitan, lalu SMA Negeri 1-nya di Pacitan, kemudian ambil kuliah di Gajah Mada di UGM, S1, ambil Fakultas Sastra, kemudian S2 ambil di Ilmu Politik di Undip, dan S3 di Undip juga ambil ilmu politik. Gitu. Ini alumni Undip ya? Ya, alimnya 2 Pak. Ada Gagama juga ada. Iya, UGM dan juga 2 kampus luar biasa semua. Ya, karena saya menyadari bahwa sejak mahasiswa saya aktif kegiatan-kegiatan politik kemahasiswaan, kemudian ketika di partai politik ya ingin aktivis politik itu juga memiliki referensi yang relatif baik gitu. Disitulah saya kemudian belajar ambil S2 di ilmu politik di Undip dan kemudian berlanjut di S3 di ilmu politik Undip. Jadi relatif ada pengalaman yang relatif komplit gitu. Pertama saya di struktur partai di PKS, pengurus DPW dari awal sampai hari ini. Kemudian yang kedua saya di jabatan publik, pernah di anggota DPRD Jawa Tengah 2 periode, kemudian wakil wali kota 2 periode, dan alhamdulillah sempat belajar di politik juga gitu. Jadi ada pengalaman di struktural, pengalaman di birokrasi, dan sedikit di akademik gitu. Nah itu saya berbahagia dengan itu, merasa bahwa semoga bisa memberikan yang terbaik untuk politik di Indonesia. Bisa dibilang secara nggak langsung ini sudah ada bekal ya Pak? Ya, di kampus sudah ada ya, politiknya itu organisasi, sistematis pastinya ya Pak. Kemudian tadi Bapak sempat bilang juga sempat menjadi wakil wali kota Salatiga, benar ya Pak? Bersama dulu dengan Pak Yulianto, benar? Iya, betul. Itu bagaimana Pak dulu membagi waktunya Pak? Atau menyeimbangkan waktunya supaya selaras bagaimana? Iya, tadi saya di awal menyampaikan bahwa politik itu hal yang relatif agak berat ya. Oleh karena itu memandangnya harus dengan hati gembira, dengan perasaan yang selalu nyaman gitu ya. Nah, disitulah yang membuat saya bisa berbagi waktu gitu. Semuanya saya nikmati, semua tugas itu saya syukuri, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga alhamdulillah bisa berbagi waktu. Kapan saya untuk keluarga, kapan saya untuk belajar, kapan saya untuk struktur partai saya, karena saya ketua partai, kapan saya untuk masyarakat sebagai wakil wali kota. Ya alhamdulillah 10 tahun menjadi wakil wali kota. Tentu politik bukan hanya retorika, tapi ada kerja nyata gitu ya. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Salatiga, mendampingi Pak Yulianto Salatiga selama 10 tahun. Alhamdulillah di akhir periode kami
menjadi kota dengan IPM yang paling tinggi Iya, se-Jawa luar Tengah. biasa. Menjadi kota dengan indeks toleransi terbaik se-Indonesia selama lima kali berturut-turut. Kadang nomor 1, kadang nomor 3, kadang nomor 2 gitu. Tapi selalu posisinya selalu di di atas. posisi 3 besar gitu ya. Kemudian juga kemiskinan salah relatif rendah, selalu di paling rendah atau nomor 2 paling rendah dari bawah. Jadi bagi kami politik adalah pengabdian kepada masyarakat, politik adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Itu Wow, luar biasa. Tadi ya bisa disebutkan juga ya mengabdi sebagai wakil wali kota selama 10 tahun. Ini kalau nggak panggilan mungkin udah kayak bosen gitu ya Pak Iya, ya. Mbak Bella. Ini karena panggilan, passion juga, Iya. sehingga menikmatinya pun juga sangat-sangat bahagia. Tadi Bapak menyebutkan dengan hati yang Betul, gembira. iya. Oke. Di Salatiga juga tadi indeks untuk kemiskinannya di bawah ya Pak. Relatif Luar bawah, biasa. Ini iya. investasinya pun juga luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Oke, saya yang pernah tinggal di Salatiga pun juga ikut bangga nih Oh Pak. gitu Mbak Bella di Dulu Salatiga di juga ya? mahasiswa Salatiga Pak SW Pak. Alhamdulillah. Iya, Oke, Mbak Bella. baik. Kemudian Pak, ini peran tadi kan di bidang pemerintahan, tanggung jawabnya di sebagai ketua PKS, kemudian dulu sebagai wakil wali kota 10 Iya, tahun di iya, Salatiga. iya. Tadi Bapak menyebutkan juga membagi waktu dengan keluarga. Lantas bagaimana setelah lepas menjadi Oke, wakil wali kota itu iya. kegiatan atau kesibukannya apa Pak? Bisa disampaikan? Ya tentu sejak tanggal 22 Mei 2022 sudah selesai tugas saya mendampingi Pak Yuli sebagai wakil wali kota, Ya. sehingga kami tentu lebih fokus, Ya. lebih banyak waktu untuk partai, ya. Pasti untuk keluarga. Sejak dulu pun ketika saya menjadi wakil wali kota, menjadi pengurus PKS, keluarga tidak pernah saya abaikan, ya. Saya tinggalkan. Bagaimanapun itu yang menjadi spirit, Yaps. ya bagi saya spirit di birokrasi, spirit jabatan publik, spirit di partai itu adalah dari keluarga. Nah tentu sekarang lebih longgar waktunya, sehingga saya dalam waktu-waktu ke depan lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana persiapan untuk menghadapi pemilu 2024, Mbak Bella. Oke, nanti kita akan bahas pemilu di akhir-akhir Pak. Karena kan kalau yang berat-berat kita harus bahasnya nanti ya Pak ya. Kita tadi bahas yang ringan-ringan dulu Iya, aja, iya, bahas iya, tentang iya. keluarga Iya, begitu iya, ya Pak. betul sekali. Tentang latar belakang Bapak. Betul. Nah ini masuk kita ke partai Pak. Kita bahas partai ya iya, Pak. iya, Ini iya. kan salah satu misi dari PKS sendiri yaitu ini cukup panjang ya Pak ya. Meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan pemberdayaan dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, Oke, kemudian pemuda, kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, betul. serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, serta patriotik, yang mana ini merupakan salah satu Iya, misinya. iya, Kemudian lantas apa saja wujud nyata dari PKS sendiri dalam pelayanan pemberdayaan ini? Oke. Silakan Pak. Baik, iya. Saya perlu memberikan penekanan tentang pemuda ya Mbak ya. Karena bangsa kita, negara kita ini memiliki potensi jumlah pemuda yang sangat besar. Ya. Generasi Z ya, generasi Yaps, milenial, saya kira milenial. jumlahnya luar biasa, sehingga partai politik apapun itu perlu memberikan perhatian kepada anak-anak muda ini. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa ada kecenderungan anak-anak kita ini agak kurang suka dengan politik, Iya. gitu. Karena politik identik dengan kegaduhan, Iya, identik iya, dengan kompetisi, itu mereka kurang tertarik barangkali. Nah ini saya kira saya sebagai ketua partai politik di Jawa Tengah, satu di antara sekian banyak partai, Yaps. perlu memikirkan bagaimana potensi terbaik bangsa kita, anak-anak muda ini mau terlibat dalam politik. Iya. Saya bakal diskusi dengan mereka, mereka tertariknya itu kepada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan membantu orang yang tidak mampu, kegiatan-kegiatan merintis usaha, ya, startup usaha. Ternyata mereka lebih tertarik ke situ. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Ya. Kita tidak boleh pesimis ya. Ini jumlah yang sangat besar, tidak boleh lepas dari perhatian para aktivis partai politik agar ke depan kita punya harapan dengan Jawa Tengah, dengan Indonesia ini ketika anak-anak muda punya ketertarikan dengan politik. Itulah yang sekarang sedang saya pikirkan dengan teman-teman, sehingga kami ingin memberikan insentif pada anak-anak muda ini agar mau terlibat di politik, mau menjadi calon anggota legislatif, mau menjadi calon kepala daerah, karena kita berharap agar kita tidak mengalami penuaan generasi. Iya.
Harus ada regenerasi harus ya, ada Pak ya? regenerasi, harus ada anak-anak muda yang tampil di partai politik, di jabatan publik, baik legislatif atau eksekutif. Yaps. Gitu. Iya, Oke. Pak. Iya, Pastinya iya. itu kerinduan ya dari sosok pemimpin Betul. yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya. Oke. Benar ya Pak ya? Iya, iya, Pak. Kemudian Ya. Pak, nanti Bella akan bahas lagi terkait anak Iya. muda, tapi Iya. di akhir nih Bella mau bicara, tadi kan sudah bicara terkait pemberdayaan, Oke, salah oke. satu misinya, Layanan, which iya, is iya, pemberdayaan SDM dan juga SDA. Iya, iya, Dalam iya. hal ini pastinya kita bicara ekonomi juga. Oke, Pak. Ya, ya. Kalau melihat ekonomi Indonesia sekarang dari sudut pandang Bapak ini sebagai ketua partai, kemudian dulu sebagai wakil wali kota juga di bidang pemerintahan lah. Iya, Sudut iya. pandang Bapak menanggapi perekonomian Indonesia ini sekarang bagaimana? Kemudian percepatan pemulihan ekonomi ini Betul. bagaimana Pak? Iya. Silakan. Ya, saya kira memang tidak bisa kita pungkiri bahwa 2,5 tahun kita ada di masa pandemi ini Ya. punya pengaruh yang sangat besar kepada kondisi ekonomi kita. Yaps. Saya yang bergerak di tingkat bawah di Salatiga waktu itu, dan sekarang mungkin juga di DPP Jawa Tengah melihat bahwa ya pengaruh pandemi itu begitu besar, sehingga pemerintah perlu memberikan ruang-ruang insentif yang cukup bervariasi bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Hemat kami, fenomena pasca pandemi ini banyak masyarakat yang bergairah untuk melakukan eksperimen usaha di tingkat mikro gitu ya. Tinggal bagaimana mungkin partai politik juga, saya juga di PKS berpikir bagaimana keluarga ini menjadi basis terkecil bagi hadirnya kreativitas ekonomi di masyarakat itu. Sebab saya kira tidak mungkin negara bisa mengambil peran seluruhnya, Ya, benar. karena ya jumlah penduduk kita sangat besar ya, kemudian problem kita juga cukup banyak. Saya sering menyampaikan bahwa kunci kita adalah harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama untuk mengatasi persoalan, untuk take off, untuk bangkit pasca pandemi ini. Dan kita punya keyakinan dengan bekerja sama, dengan kolaborasi dari partai politik, kemudian yang di pemerintahan, kemudian pihak swasta, semoga ini bisa teratasi, Pak. Ada sinergi ya Ada Pak? sinergi, Apalagi sinergi dan kolaborasi. sinergi dan kolaborasi. Saya kira Apalagi dua kata yang penting ini, Pak. padahal nanti 3 katanya di akhir loh Pak. Iya, iya, iya. Dan terkenal juga kan PKS solid ya Pak, benar ya? Alhamdulillah, Mbak Bella. Alhamdulillah. Solid Baik. kompak pokoknya. Solid kompak ya Pak. Baik, kemudian Pak, ini kan santer terdengar tentang memanaskan mesin politik. Oke, Benar oke, ya Pak. Pak? Ini Ya, dalam ya, ya. menyambut pesta demokrasi nantinya di Rabu 14 Februari 2024 mendatang, Tribuners. Lantas bagaimana sinergi yang dilakukan Oke, para ya, anggota PKS sejauh Ya, ini? ya. Kan tadi kita bahas sinergi nih. Betul, Silakan betul. Pak. Ya, ada 3 pilar yang penting bagi PKS untuk menyongsong yang Mbak Bella sampaikan, memanasin mesin tadi. Yang pertama adalah anggota. Ya. PKS ini kekuatannya pada anggota partainya atau kader partainya. Karena bagi kami 5 kali pemilu yang sudah berlangsung di negeri kita ini, di mana suara kami ada, di situ kalau ada anggotanya, ada kadernya. Kekuatan anggota kami, kekuatan kader kami, itulah kekuatan partai kami. Yang kedua adalah struktur partai. Ada DPW kalau provinsi, ada DPD atau DPC di kabupaten dan kota, kemudian di kecamatan, di DPRA, dan seterusnya gitu. Jadi struktur partai ini menjadi pilar yang kedua. Yang ketiga jabatan publik. Jadi kita punya anggota DPRD provinsi, di kabupaten kota, kemudian ada kepala daerah, wakil kepala daerah, itu juga menjadi bagian dari mesin yang Mbak Bella sampaikan tadi untuk menyongsong kemenangan. Sinergi dan kolaborasi 3 unsur inilah dan unsur yang lain yang menjadi andalan buat kami untuk menyongsong 14 Februari 2024 dan mungkin juga pilkada bulan September atau November 2024 yang akan datang gitu. Wow, luar biasa ya persiapannya Pak. Ini berarti sudah dibilang sudah masif ya Pak, sudah kuat. Alhamdulillah, tentu kita juga menunggu proses regulasi di tingkat pusat Mbak Bella ya, karena kemarin MK meminta KPU meninjau terhadap kondisi atau sebaran daerah pemilihannya, komposisinya seperti apa, kemudian juga tentang apakah terbuka apa tertutup. Ini kami juga sebagai partai politik masih menunggu prosesnya sampai di mana dan bagaimana finalnya. Karena bagaimanapun aturan itu, regulasi itu sangat berpengaruh kepada persiapan kami. Persiapannya seperti apa tergantung regulasi nanti yang diambil oleh DPR RI maupun juga oleh MK maupun oleh KPU. Gitu. Wow, luar biasa Pak. Kemudian Pak, di tengah arus keterbukaan informasi yang vertikal dan juga horizontal era digitalisasi ini, pastinya juga masyarakat kan kalau melihat berita atau mengambil berita itu framing begitu ya Pak, hanya sebingkai saja. Ini access all information, which is kita harus bijak juga ya sebagai masyarakat, as a society. Lantas bagaimana peran dari PKS sendiri ini merangkul para generasi muda supaya
melek politik ini harus digarisbawahi ini Pak. Iya. Bagaimana? Ya saya kira kalau dari si intensitas anak muda mengikuti pemberitaan di media, setidak-tidaknya pada era digital seperti ini, luar biasa. Yes. Bahkan mungkin waktu-waktu mereka ini sebagian besar, jika waktu kita ya, habis, karena mereka habis ya, bersama media itu, media sosial, bersama berita-berita. Tapi kemudian ternyata interaksi dengan berbagai peristiwa itu belum membangkitkan keinginan untuk terlibat di politik. Nah, oleh karena itu kami juga berharap tentu selain mengajak kepada generasi Z, generasi milenial untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas gitu ya, juga menjadikan akses mereka yang sangat baik dengan media ini menggairahkan, membuat mereka tertarik untuk masuk di politik, untuk tertarik masuk di partai politik, untuk tertarik tampil sebagai kandidat pejabat publik baik itu DPRD maupun eksekutif. Karena sekali lagi kita sangat membutuhkan negeri ini, Jawa Tengah ini, mungkin kabupaten kota di Jawa Tengah ini hadirnya pemimpin-pemimpin muda. Karena kami juga prihatin pasti mengalami penuaan generasi. Umur 50, umur 60 tahun baru tampil sebagai calon kepala daerah. Ini kan lebih enak kalau yang tampil itu anak-anak muda. Dan ini saya kira kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak muda untuk tampil gitu. Baik, kemudian kalau di PKS sendiri ini anak mudanya bisa dihitung atau sudah ada berapa Pak jumlahnya? Ya, kita terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Makanya kebijakan kami bahwa penyusunan atau pencalekan di setiap kabupaten kota maupun dapil provinsi, dapil RI, salah satu di antara dapil itu harus ada anak mudanya. Harus ada anak mudanya yang berumur di bawah 30 tahun. Kalau DPR provinsi di bawah 30 tahun, DPR kota juga demikian, kabupaten juga demikian, DPR RI di bawah 40 tahun. Jadi sehingga harus hadir anak-anak muda yang masuk menjadi subjek membangun negeri ini, membesarkan partai politik, membangun bangsa ini menjadi pejabat di legislatif maupun menjadi pejabat di eksekutif. Dan sekarang saya kira saat yang paling tepat karena ini kan masa transisi ya, masa-masa pergantian, presiden sudah 2 periode, gubernur sudah 2 periode, banyak kabupaten kota 2 periode. Saat anak muda tampil untuk memanfaatkan momentum transisi ini. Usianya juga kan masih muda Usianya ya Pak. juga, Yang disebut Bapak tadi kan 60 baru menjadi ini. Justru anak-anak muda kalau dipersiapkan dari sekarang pun bisa ya Pak? Iya, saya kira bisa. Jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa tersebut. Kalau dari keluarga Bapak sendiri mungkin dari anak-anaknya ada yang meneruskan nggak Pak? Mudah-mudahan lah Pak. Sudah dipersiapkan juga kah? Insya Allah kita coba. Walaupun tidak mudah, tidak mudah. Saya menyadari walaupun saya dan ibu dan istri ini aktivis partai politik ya, saya di DPW di Bawali, kemudian ibu di DPRD provinsi, tapi tidak mudah untuk mengajak anak-anak terlibat dalam politik. Kalau melek politik tapi untuk tampil sebagai subjek itu yang butuh edukasi. Masih belum berarti ya? Dan nampaknya itu menjadi fenomena yang umum di kita. Ini mungkin perlu mengedukasi kepada mereka bahwa politik itu mulia gitu. Kadang-kadang kan ada stigma politik itu kotor gitu ya. Bukan, tergantung kita. Tergantung kita. Kalau kita hadir di tempat itu ya dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, insya Allah juga tidak kotor gitu. Pasti ada tantangan gitu ya. Ada tantangan itu pasti. Dan justru disitulah kita akan mengukur kekuatan kita menghadapi tantangan tadi. Semakin banyak kita dapat tantangan dan lolos, saya kira menjadi politisi yang hebat pada saat luar biasa. Pastinya politisi yang tidak ini ya Pak, tidak salah diartikan oleh anak-anak muda yang menganggapnya kompetisi itu tadi ya Pak. Iya, betul. Makanya saya sampaikan bahwa era sekarang ini anak-anak lebih suka dengan diksi kolaborasi ketimbang kompetisi gitu. Ya, karena kalau kompetisi pasti ada yang sukses, ada yang mati gitu. Tapi kalau kolaborasi bagaimana sukses bersama-sama. Saya kira diksi ini yang harus terus kita kembangkan dalam berpolitik di Jawa Tengah, di Indonesia. Diksi untuk anak muda berarti kolaborasi, sinergi dan solid ya. Betul. Udah ada 3 kata. Waduh, sudah keluar nih mendadak ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak, ini harapan serta pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Tribuners dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah dalam menyambut pemilu 2024 mendatang. Silakan Pak. Tribuners, saya kira kita harus aktif menjadi seorang yang sadar bahwa Jawa Tengah masa depan, Indonesia masa depan tergantung pada kita semuanya ini. Bukan oleh sebagian kecil
para pimpinan partai politik, tapi oleh kita semuanya. Seperti apa kabupaten kota yang 35 Jawa Tengah ini, seperti apa Provinsi Jawa Tengah, seperti apa Indonesia, tergantung pada Tribuners semuanya. Ya. Bagaimana kita memaknai bahwa keterlibatan kita sebagai warga negara itu adalah memberikan sumbangsi yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi pemilih-pemilih yang cerdas, jadi politisi yang bersama-sama untuk menjadi politisi yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya, dan jadi negarawan, pasti negarawan yang terbaik memberikan kepada rakyatnya. Wow, melayani ya Pak, lebih Iya, tepatnya. melayani. Politik adalah melayani. Politik adalah silaturahmi. Yap, Gitu. silaturahmi. Lagi-lagi dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk Oke, rakyat. betul, Pak. Benar ya, Pak? Oke, Pak, last but not least, closing statement. Dalam waktu Oke. minta 3 kata. 3 kata. Untuk PKS dan juga Indonesia. Untuk Silakan, Pak. PKS, untuk Jawa Tengah Indonesia. Cinta, setia, bangga untuk Jawa Tengah dan Waduh, Indonesia. tambah panjang ya? Kan 3 Oh katanya. iya, oke baik. Setia, bangga, dan cinta untuk PKS, untuk Jawa Oke, Tengah, untuk luar Indonesia. biasa. Saya cinta dan bangga ya Pak. Iya, pasti ya. Oke. ada setianya juga, Ada Pak. setia, Kalau luar nggak setia nggak biasa. bisa memberikan yang terbaik. Luar biasa. Kesetiaan kita yang buat kita memberikan yang terbaik kepada Waduh. istri kita, kepada anak-anak Kepada kita, anak, kepada bangsa kepada kita, masyarakat kepada juga. masyarakat kita. Luar biasa. Terima Bangga, kasih. cinta, setia untuk PKS, untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Pak Aris untuk Makasih, Mbak waktunya. Bella. Iya. Program-program kedepannya lancar Oke, bersama dengan insya Allah. PKS. Terima kasih, Mbak Dan Bella. ini ngomong-ngomong, dengar-dengar Bapak mau jalan-jalan habis ini? Iya. Insya Allah. Oke, sehat-sehat selalu Iya, ya Pak makasih, ya. Mbak Bella, makasih. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Tribuners, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Tribun Topik hari ini, Partai Keadilan Sejahtera senantiasa menjadi mitra untuk generasi dalam sinergi dan kolaborasi. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri bersama juga dengan Bapak Haris. Kami pamit, selamat siang, sampai jumpa, dan salam Tribun.